Halo, assalamualaikum anak-anak. Perkenalkan, nama saya Ibu Fitri Yulianti. Di sini Ibu akan menyampaikan rangkuman materi IPAS kelas 4. Materinya adalah tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mengidentifikasi bagian tumbuhan beserta fungsinya, siswa mampu mendeskripsikan proses fotosintesis pada tumbuhan, siswa mampu menjelaskan manfaat fotosintesis bagi kehidupan, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan pada tumbuhan, siswa mampu menjelaskan proses penyerbukan pada tumbuhan, dan siswa mampu menjelaskan cara persebaran biji pada tumbuhan. Oke, kita akan bahas satu persatu, yaitu bagian tubuh tumbuhan. Kita lihat ya, bagian-bagian tumbuhan ada akar, buah, daun, batang, dan bunga. Yang akan kita bahas satu akar, bagian-bagian akar. Ya. Bagian-bagian akar ada rambut akar dan tudung akar. Fungsi akar yaitu 1. Memperkokoh tegaknya tanaman, 2. Melekatnya tumbuhan pada media atau tanah karena akar memiliki kemampuan untuk menerobos lapisan tanah. Yang ketiga, menyerap garam, mineral, dan air melalui bulu-bulu akar. Air masuk ke dalam tubuh tumbuhan. 4. Sebagai alat respirasi seperti pernafasan, misalnya pada tumbuhan bakau. Berikutnya adalah pada beberapa tanaman akar digunakan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, contohnya pada ubi, kentang, wortel. Kemudian sebagai alat perkembangbiakan vegetatif dan sebagai tempat tumbuhnya tunas pada tumbuhan sukun. Dari bagian akar dapat tumbuh tunas yang akan tumbuh menjadi individu baru. Oke, berikutnya bentuk akar. Bentuk akar ada 2, tapi akan kita bahas satu persatu dulu ya. Oke, yang pertama adalah akar tunggang, merupakan akar utama yang memiliki cabang yang besar dan kuat. Akar tunggang umumnya dimiliki oleh tumbuhan jenis dikotil atau berkeping 2. Contoh tanaman yang berakar tunggang adalah jambu, jeruk, rambutan, wortel, apel, dan buah pit. Bentuk akar yang kedua yaitu akar serabut. Akar serabut merupakan akar samping yang keluar dari pangkal batang utama. Akar serabut umumnya dimiliki oleh tumbuhan jenis monokotil atau biji berkeping 1. Contoh tanaman yang berakar serabut yaitu salak, jagung, anggrek, dan juga singkong. Oke, next berikutnya adalah jenis akar. Jenis akar ada 1. Akar gantung. Akar gantung merupakan akar yang berfungsi mengambil uap air dari udara. Akar ini menggantung di udara dan tumbuh ke arah tanah. Contohnya pohon beringin, tanaman anggrek, dan tanaman kerten ivy. Ibu rasa kalian sudah tidak asing ya dengan tanaman-tanaman ini. Berikutnya adalah yang kedua, akar napas. Akar napas muncul dari permukaan tanah atau lumpur. Akar ini digunakan untuk bernafas dan mengeluarkan zat tertentu. Contohnya adalah dari pohon kayu api. Nah, seperti inilah perwujudannya. Berikutnya adalah akar pelekat. Akar pelekat merupakan akar yang tumbuh di sepanjang batang tumbuhan. Akar ini berfungsi menempel pada tanaman lain, kayu, atau tembok. Contohnya tanaman lada dan tanaman sirih. Oke, berikutnya adalah akar tunjang. Akar tunjang merupakan akar yang tumbuh dari bagian bawah batang ke segala arah. Akar ini berfungsi sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya tentu kalian sudah tidak asing lagi. Nah, yaitu tanaman bakau, karena tanaman ini tumbuh di sekitar pantai. Berikutnya adalah batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsi batang 1. Mengangkat air dan nutrisi dari akar untuk dibawa ke daun. 2. Menyalurkan makanan dari daun hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, menopang bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Dan yang keempat, menyimpan makanan terutama dalam bentuk pati. Serta yang kelima, mengembangkan tanaman baru dari batang tanaman lama atau reproduksi vegetatif. Ini perwujudan batang ya. Oke, next. Berikutnya, batang tumbuhan digolongkan menjadi 3 macam. 1. Batang kayu. Batang kayu memiliki tekstur atau permukaan keras, kuat, dan memiliki kambium. Kambium ini yang membentuk kulit batang. Nah, contohnya pohon mahoni, pohon nangka,
pohon jati, pohon akasia, pohon trembesi. Nah, berikutnya yang kedua adalah batang basah. Batang basah memiliki tekstur yang tidak keras, berair, mudah dipotong, dan lunak. Contohnya tentunya kalian sudah tidak asing dengan tanaman-tanaman ini. Oke, berikutnya contohnya adalah yang pertama bayam. Yang kedua pohon pisang, kemudian pohon pacar air, dan yang terakhir selada air. Berikutnya adalah batang rumput. Batang rumput memiliki tekstur yang tidak keras dan tampak beruas-ruas. Seringkali bagian dalam batang berongga, contohnya padi, kemudian jagung, kemudian rumput. Oke, berikutnya adalah daun. Oke. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Secara umum daun berwarna hijau karena mengandung klorofil atau zat hijau daun. Klorofil ini terdapat dalam kloroplas yang berfungsi menyerap energi cahaya matahari yang digunakan untuk membantu proses fotosintesis. Berdasarkan bentuk tulang daunnya, bentuk daun dibedakan menjadi tulang daun melengkung, memiliki susunan berupa garis-garis lengkung. Kemudian tulang daun menyirip, memiliki susunan seperti tulang ikan. Kemudian tulang daun menjari memiliki susunan seperti jari, dan yang terakhir tulang daun sejajar memiliki susunan seperti garis-garis lurus. Oke, berikutnya bunga. Bunga adalah salah satu bagian dari organ generatif yang berfungsi sebagai perkembangbiakan tumbuhan. Bunga tersusun atas beberapa bagian seperti putik, benang, mahkota bunga, bakal biji, kelopak bunga, dasar bunga, dan tangkai bunga. Berikutnya buah dan biji. Buah adalah bagian tumbuhan yang membungkus dan melindungi biji. Buah berfungsi sebagai cadangan makanan biji berkecambah. Adapun biji merupakan hasil pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Oke, berikutnya adalah fotosintesis. Proses ini adalah proses yang paling penting di bumi. Oke, tumbuhan memperoleh makanannya melalui proses fotosintesis. Bagaimana proses fotosintesis? Karbon dioksida yang ada di sekitar tanaman diserap melalui jaringan stomata yang ada di daun. Air yang ada di sekitar tanaman langsung diserap melalui akar dan diteruskan ke daun melalui batang-batang tumbuhan. Tepat di siang hari, intensitas cahaya yang turun langsung ditangkap oleh klorofil untuk proses fotosintesis. Energi sinar matahari yang sudah ditangkap tadi langsung akan mengubah air menjadi oksigen dan hidrogen. Terakhir, hidrogen yang sudah dihasilkan tadi akan langsung digabungkan dengan karbon dioksida untuk menghasilkan zat makanan untuk kebutuhan tumbuhan tersebut. Sisanya, oksigen akan langsung dilepaskan ke udara melalui stomata. Nah, beginilah penampakan proses fotosintesis. Berikutnya, perkembangbiakan tumbuhan. Bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Disebut alat perkembangbiakan karena di dalamnya terdapat alat-alat reproduksi seperti benang sari dan putik. Benang sari adalah alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan. Kita lihat bagian-bagian bunga dan fungsinya. Berdasarkan alat perkembangbiakannya, bunga dikelompokkan menjadi bunga sempurna. Kelompok bunga sempurna yang terdiri atas bunga yang memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga. Nah, ini ya penampakannya. Kemudian yang kedua adalah bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna hanya memiliki putik atau benang sari saja dalam satu bunga. Bunga yang hanya memiliki putik saja dinamakan bunga betina, sedangkan bunga yang hanya memiliki benang sari saja dinamakan bunga jantan. Nah, ini contohnya atau contoh gambarnya seperti ini. Kemudian proses penyerbukan. Proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Selanjutnya akan terjadi proses pembuahan dalam bakal biji. Pembuahan adalah meleburnya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina untuk membentuk individu baru. Nah, ini sekilas contohnya seperti ini proses penyerbukan. Oke. Berikutnya adalah
Perkembangbiakan tumbuhan masih dengan macam-macam penyerbukan. Berdasarkan asal serbuk sarinya dibedakan menjadi 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri atau autogami adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah penyerbukan tetangga atau geitonogami adalah penyerbukan pada satu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut. Berikutnya adalah penyerbukan silang atau alogami adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang masih satu jenis. Berikutnya adalah penyerbukan bastar atau hibridogami adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lain yang berbeda jenis namun masih satu varietas. Oke, ini penampakan gambarnya ya. Kemudian perkembangbiakan tumbuhan berdasarkan perantaranya, penyerbukan dikelompokkan menjadi 4, yaitu penyerbukan zoidiogami atau penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Nah, kita lihat di sini bahwa serbuk sari dibawa oleh hewan ke kepala putik. Berikutnya adalah penyerbukan hidrogami, penyerbukan yang dibantu dengan perantara air. Nah, di sini serbuk sari terbawa oleh air. Berikutnya adalah penyerbukan anemogami, penyerbukan yang dibantu oleh angin. Kemudian yang terakhir adalah penyerbukan antropogami atau penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Oke. Sekian yang dapat Bu Fitri berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.